Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariwana. Saya dari 10.3J5 ingin menjelaskan tugas sejarah Indonesia, yaitu tentang materi A. Agama Hindu dan Buddha. A. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul pada tahun antara 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi, atau adanya mengatakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama ini bertumbuh samaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk dari India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan kebangsaan ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida, menghasilkan kebudayaan Buddha. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berasal dari Punjab di lembah Sungai Sindhu, atau pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesaknya kebangsaan Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi, Deccan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewi seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi mereka anggap sebagai penguasa alam semesta. Mereka sebut Trimurti, terdiri dari Brahma atau pencipta alam, Wisnu, pemelihara alam, dan Siwa, dewa perusak alam dan dewa kematian. Walaupun banyak semuanya adalah manifestasi dan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa atau disebut Brahman, jadi agama Hindu adalah agama monoteistis bukan politeistis. B. Zaman Brahmana atau tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini, kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Merekalah yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata acara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut Kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman penyusun tata acara upacara agama ini. C. Zaman Upanishad atau pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. D. Zaman Buddha atau pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika para putra Raja Sudodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2, yaitu 2. Agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Sudodana. Sebagai anak raja, ia dilimpahi kemewahan. Ia dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Untuk mencegah terjadinya ramalan itu, para pertapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang bertapa. Itu berarti dia tidak perkenakan keluar istana. Suatu saat, sampailah ia di kota Bodh Gaya dan beristirahat di bawah pohon Bodhi. Kemudian pada saat bulan purnama, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Sepeninggal Buddha, para penganut menyebarkan ajaran dan lahirnya agama Buddha dengan kitab susunannya, yakni Tripika. Pada tahun 78 Masehi, terjadi perpecahan di antara para penganut Buddha. Perpecahan ini melahirkan 2 aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. 1. Teori Waisak.
Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar datang ke Indonesia adalah para pedagang India. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya, mereka aktif melakukan hubungan sosial, tidak saya dengan masyarakat Indonesia dengan secara umum, tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Oke, kedua, teori kesatria. Menurut teori kesatria yang dikemukakan oleh F.D.K. Potts pada masa lampau, di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang pelantas meninggalkan India rupanya. Di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh J. C. Van Leur ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Codes ini, berkembang berpengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik masih menemukan banyak bukti lagi untuk memperbuat kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad ke-5 agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada pertengahan abad, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur yang selesai dibangun awal abad 19. Nama-nama kerajaan, yaitu contohnya Kutai, agamanya Hindu. Letak Kutai, Kalimantan. Raja terkenal Mulawarman. Nomor 2, Tarumanagara, Hindu. Abad ke-5, Jawa Barat, Purnowarman. 3, Pajajaran, Hindu. Abad 7 sampai seterusnya. Bogor atau M. Baduga, Maharaja. Melayu, Buddha, Jambi. Melayu, Buddha, agamanya Buddha, letaknya Jambi. Raja terkenal St. Mauli Warmadewa Aditya Marwan. Kerajaan 5, Kalingga, agamanya Buddha, letaknya Blora dan Cepu. Raja terkenal Ratu Sima. Kerajaan 6, Sriwijaya, agamanya Buddha, letaknya Moratakus dan Palembang. Raja terkenal Dapunta Hyang. Nomor 7, Mataram, agamanya Hindu, letaknya pendalaman Jawa Tengah. Raja terkenal Sanjaya Rakal. 8, Medan Kumulang, agamanya Hindu, letaknya Jawa Tengah, Jawa Timur. Raja terkenal MDU Sindok dan Mangus Airlangga. Nomor 9, Kediri, agamanya Hindu, letaknya Kediri, Jawa Timur. Raja terkenal Jayabahya Kertajaya. Nomor 10, Singgasari, agamanya Hindu, letak Singgasari Malang. Raja terkenal Ken Orak Ranggauni. Nomor 11, Majapahit, agamanya Hindu, letaknya Singgasa Malang, Jawa Timur. Raja terkenal Raden Wijaya Hajawuruk. Nomor 12, Bali, agamanya Hindu, letaknya Bali. Raja terkenalnya Dharma Udayana Warmadewa. Oke, kita langsung ke bahasa tulisan atau nomor 1 atau
Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Nomor 1, bahasa dan tulisan. Oke, lanjut. Masuknya bangsa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masa Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara, atau masa ketika mereka mengenal dan mempraktikkan tradisi tulisan. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava, yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan. Dalam perkembangannya, huruf Pallava menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis, Makassar. Adapun bahasa Sanskerta tidak berkembang sepesat huruf Pallava. Penyebabnya adalah bahasa Sanskerta digunakan terbatas, yaitu di lingkungan istana dan oleh para Brahmana dalam upacara keagamaan. Bukti pertama dikenal tulisan atau aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah rupa abad ke-6 di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. Oke, lanjut pertama, yaitu A. Prasasti. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan atau catatan tentang sebuah peristiwa di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia seperti naskah dan berita asing. Prasasti dianggap sumber kepentingan karena mampu memberikan penjelasan secara kronologis suatu peristiwa. Ada banyak hal yang membuat suatu prasasti sangat menguntungkan. Dunia peneliti masa lampau selain mengandung unsur penanggalan, prasasti mengungkap sejumlah nama alasan prasasti tersebut dikeluarkan. Hampir semua prasasti pada masa kerajaan Hindu juga pengubahan karya sastra sejak zaman kerajaan Kediri menggunakan huruf Pallava. Meski sebagian berisi pujian terhadap raja dan beberapa lainnya berisi tentang silsilah suatu tokoh, hutang piutang, dan kutukan atau sumpah. Sebagian besar prasasti yang ditemukan di Indonesia berisi tentang sima, yaitu perpindahan hak lembaga agama. Tulisan-tulisan pada prasasti biasanya mengikuti formal tertentu, seperti berisi tanggal, tahun, dan nama pejabat yang memerintah pembuatan prasasti tersebut. Prasasti ternyata tidak hanya ditulis di atas batu, tetapi juga ditulis di atas lempengan emas, perunggu, tembaga, daun lontar, dan daun limpah, kulit pohon, daluang, atau kertas tradisional yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar. Digunakan khusus di Pulau Jawa dan berkembang pesat pada masa Islam sebagai pengganti kertas lontar atau kain dan kertas. Prasasti berikut adalah prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Jumlah tidak terlampau banyak di antaranya. Prasasti Kedu dan prasasti Diona Mataram kuno. Bahasa Jawa kuno diperkirakan mulai digunakan abad ke-10 selain Selain kedua bahasa tersebut ditemukan di Sumatera. Contohnya prasasti kedudukan Bukti, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Telaga Batu. Semuanya peninggalan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, prasasti dalam bahasa Bali kuno biasanya digunakan oleh kerajaan-kerajaan Bali. Selain huruf Pallava, prasasti ini menggunakan huruf Jawa kuno dan Pronogari. Kita masuk kelas selanjutnya, yaitu kitab. Pada masa Hindu-Buddha, biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Tulisan di dalamnya umumnya bukan merupakan kalimat langsung, melainkan ditulis dengan rangkaian puisi yang indah terbagi ke dalam sejumlah bait yang disebut pupuh. Adapun ungkapan yang ditulis dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Kitab dalam dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Tahap pertama atau kesusastraan tertua lahir pada masa Kerajaan Mataram kuno.
Kitab terkenalnya adalah Sang Hyang Gamayanikan oleh Sambarawas Suryawasanu. Tahap kedua lahirnya pada masa kerajaan Kediri. Tahap ini lahir karya sastra besar Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Tahap ketiga yaitu kesusastraan yang lahir pada zaman Majapahit. Pada tahap ini kitab negara Kerta Agama ditulis oleh Empu Parapanca pada tahun 1365. Dari kitab inilah kita banyak mengetahui tentang kehidupan pada zaman Majapahit dan silsilah dari para leluhur kerajaan. Kitab ini juga menjadi salah satu sumber penulisan sejarah politik Jawa dari abad ke 1911 sampai abad 1109. Selanjutnya adalah manuskrip. Adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawan, hukum upacara keagamaan, silsilah syair, mantra sihir, dan resep pengobatan. Contohnya pustaka yaitu naskah Batak yang tulis dengan askara Batak yang tulis di atas lembaran kulit kayu alim. La Galigo yaitu sebuah naskah kuno yang dari Sulawesi yang merupakan naskah epos. Sekian dari saya presentasinya, mohon maaf jika salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.